wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku ada pada genggamnya, lahuma, niscaya dua betis Ibnu Mas'ud si parande kocetnu asqalu min alfi uhudin indallah yaumil qiyamah. Ya, dua betis Ibnu Mas'ud si kocetnu mun timbang isi 1000 gunung Uhud dek negen ngapara apa-apa na gunung Uhud ketimbang dua betis. Nu betis na doang. Dek mana amal na? Dek mana amal? Si depole itu doang. Malik tertimbang kaca gunung Rinjani. Dong. Tidak ada apa-apa. Ya, maka kata Nabi, ya fakulluhum udul abrari hukama. Mereka itu sudah setinggi-tinggi pangkat jabatan kebaikan. Kalau hari ini orang disebut ulama, tidak ada menandingi keulamaannya Abu Bakar, Umar, Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil huda wal irsyad wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir bitamin bil khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Atau kama qala wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam في عبادته وعادته وأحواله وأقواله وأفعاله وأخلاقه معلومة مشهورة غير مجهولة ولا مستورة فقد تركنا على المحجة البيضاء والحنيفية السمحاء ليلها كنهارها فاتبعوا ولا تبتدعوا فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Yang kehendaknya. وقال عليه الصلاة والسلام, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati. Alaikum bermakna isim fi'il amr, bermakna ilzamu, tetapilah olehmu, atau alzim alaika, wajib atasmu untuk menetapi apa? Bisunnati, dengan sunnah-sunnahku. Tetapi olehmu, harus olehmu berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, kemudian sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, kemudian berpegang kepada khulafa ur-rasyidin, berarti yang 4, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semuanya itu disebut ar-rasyidin al-mahdiyyin, di dalam petunjuk Allah dan di dalam hidayah Allah, min ba'di, setelahku, kata Nabi SAW. Sehingga beliau mengatakan khairul quruni qarni, thumma man yalunahum, thumma yalunahum, thumma yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa setelahku, khulafa rasyidin, summa yalunahum, kemudian masa tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in, sampai tabi'it tabi'in. Setelah Nabi berarti
Yang kita ikuti itu adalah ar-rasyidin al-mahdiyyin, mereka yang mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua niki kan terus berjalan, yalunahum yalunahum yalunahum, yang mengiringi mereka. Artinya sampai kiamat pun ukuran khulafa itu akan tetap ada, pengganti-pengganti dari masa-masa sahabat, terus tabi'in terus akan ada, karena semuanya pasti ada yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah mereka yang betul-betul bermadhabkan ahlus sunnah wal jamaah, sehingga kembali kepada sunnah Nabi, sabda Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang ahlus sunnah adalah mereka yang melakukan apa yang aku dan sahabatku lakukan. Kemudian terus sampai dengan tabi kita ini, tabi keberapa sudah ya. Au kama qala, atau sebagaimana sabda Nabi, wasiratihi, au kama qala titi, au kama qala, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam, dan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Fi ibadatihi, tentang ibadahnya, wa adatihi, dan adat kebiasaannya, wa ahwalihi, dan keadaannya, wa aqwalihi, dan perkataannya, wa af'alihi, dan perbuatannya, wa akhlaqihi, dan akhlaknya, ma'lumatin masyhuratin, telah dikenal, masyhuratin terkenal, maklum, ghairu majhulatin, tidak majhul, tidak tersembunyi. Artinya wah masyhur, wah ngombe akhlak Nabi, ngombe sifat Nabi, bagaimana ibadah Nabi, wala masturatan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Faqad tarokna alal mahajjatil bayda'a, maka sungguh tarokna, telah kami tinggalkan, alal mahajjatil bayda'a, atas hujjah-hujjah yang putih, wal hanifiyatis samha'a, dan wal hanafiyah ini lurus, as-samha'a penuh dengan toleransi, lailaha kanariha, malamnya seperti siangnya, fattabi'u, maka ikutilah mereka. Artinya mereka yang pada petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, kemudian yang penuh dengan toleransi. Dan dalam hadis lain Nabi bersabda, innama bu'istu bil hanafiyatis samhatis sahlah, telu kategori agama yang aku diperintah dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini bu'istu, saya diutus, bil hanafiyah. Hanafiyah artinya lurus. Aku diutus membawa agama yang hanafiyah, lurus. Ya, agama Nabi Ibrahim, yakni hanifan muslim, yang hanif, yang lurus, tidak berasal dari bengkok, sehingga siapapun yang akan membengkokkannya, karena dia tidak berasal dari yang bengkok, dia akan tetap lurus. Ya, kalau sesuatu yang berasal dari yang bengkok, bagaimanapun caranya diluruskan, dia tidak akan pernah lurus. Tapi kalau sesuatu yang lurus, bagaimanapun caranya dibengkokkan, dia akan selalu menjadi aslinya, yakni lurus. Walaupun orang menyebutnya bengkok, tapi hakikatnya dia tetap lurus. Siapa yang tidak lurus? Ya orang-orang yang membengkokkannya. Ya, tapi hakikatnya orang-orang yang asli mengikutinya pasti selalu lurus. Saya sendiri lurus, ya tidak asli mengikutinya. Maka kita mengikuti yang hanif. As-samhah, samhah niki toleransi, penuh dengan kemudahan-kemudahan. Dek narak si susah beramal niki, ya cuman si susah nu nafsu ente doang sebenarnya, ya nafsu saja. Padahal syariat ini adalah yang paling termudah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat. Apa dosa susah? Ya dek narak susah, cuman itu berat lek nafsu doang. Ukurannya suruh sembahyang seket waktu kan. Seket waktu. Kau sudah sembahyang seket waktu. Kau sebenarnya. Nah, kenapa? Ya beratnya di nafsu saja. Syekh Ali Zainal Abidin itu semalam saja bisa sholat 1000 rakaat. Itu baru 50. Ya,
50, ya, beliau 100, ya. Imam Syafi'i tidak batal wudhu dari maghrib sampai subuh. Berarti apa? Salat toh. Imam-imam niki luar biasa, ruku sujud bisa melebihi 50 waktu. Berarti kata Nabi Musa, yang tidak mampu umat Nabi itu adalah sentimen pribadi. Sentimen kenapa? Melihat kaumnya memang tidak mampu. Ya, karena memang berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Mereka itu diberikan kemampuan oleh Allah, tapi diberatkan di nafsunya. Untuk tahu aja angka kendalikan nafsu kita. Nah, maulah wah ibadah itu. Karena dia tetap lurus, as-samhah, yakni mudah. Kemudian penuh toleransi, as-sahlah. Kemudian yang ketiga, sifat agama ini sahlah. Yani dalam hadis lain as-sahlah, yakni mudah sekali, tapi jangan dibuat enteng, dibuat mudah-mudah. Artinya bahwa tidak ada yang memberatkan, semuanya sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia. Fattabi'u wa la tabtadi'u, maka ikutilah Nabi dan jangan membuat-buat yang tidak perlu. Fal khairu kulluhu fil itba'. Fal khairu, adapun kebaikan, kulluhu semuanya, fil itba' adalah mengikut Nabi, wa syarru kulluhu fil ibtida', dan semuanya yang buruk-buruk adalah di dalam membuat-buat yang baru yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku mustaqima yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah dia, siapa? Muhammad. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti berbagai macam jalan-jalan itu. Fatafarraqa bikum an dini, maka kalian akan bercerai-berai dari agama-agama kalian. Ya. Artinya bahwa jalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW niki adalah merupakan ya jalan yang satu-satunya lurus, ya, tidak ada jalan yang lain. Namun demikian jalan-jalan lain, dari itu jalan selurus jalan Nabi Muhammad SAW. Tidak temukan jalan selain Islam. Maka kita minta ditunjukkan ihdinas siratal mustaqim, tetapkanlah kami pada jalan yang lurus. Karena bisa jadi nafsu kita ini mencari jalan-jalan yang lain. Karena apa? Karena berat melakukan ibadahnya, sehingga dia mencari jalan yang lain. Maka minta kita itu ihdinas siratal mustaqim, karena inilah jalan yang mustaqim, yang lurus satu-satunya. Enggak ada lagi. Sudah cari jalan kemana saja, yang tidak ada kecuali melalui Islam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang datang dari Rasul fakhudhuhu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang tinggalkan. Artinya kalau Rasul melakukan sesuatu, ambil, contohkan. Kalau Rasul melarang atau tidak melakukan, maka tinggalkan. Artinya yang Rasul sampaikan kita ambil, yang Rasul tidak sampaikan kita jangan ambil. Yang penting dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga apapun ikut kita terhadap Nabi SAW, disitulah pasti ada cinta Allah, disitulah ada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap ikutan kita terhadap Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Di dalam ikut kita terhadap Muhammad itu ada cinta Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok setiap sunnah wasi gawe teniki karena dia siratal mustaqim, maka dalam setiap sunnah itu ada kasih sayang, ada cinta Allah, dan ada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa atiullah wa atiur rasul, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Waqad sara bisiratihi, dan sungguh telah berjalan dengan perjalanannya. Wastanna bisunnatihi, dan bersunnah dengan sunnahnya. Wasalaka an sabilihi, dan berjalan atas jalannya. Sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya sirahnya, sunnahnya, jalannya, semua Rasulullah SAW
itu jami'u ashabi, siapa? Semua sahabat-sahabatnya. Jadi semua perjalanan sahabat hampir seluruhnya mengikuti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita turut yang kita ikuti. Mithlu sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wal Hasan wal Husain wa Fatimah az-Zahra wa azwajihi at-tahiran wa baqiyas sahabah, seperti sadatina tuan kita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Zahra, azwajihi, istri-istri Nabi at-tahirat yang suci, wa baqiyas sahabah, dan sisa-sisa sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Fakulluhum udulu abrari hukama'i akhyari syuhada'i lahum bidzalika kitaballahi wa madahum wa athna alaihim. Fakulluhum udulu abrari hukama'i akhyarin. Fakulluhum, adapun mereka semua, udulu abrarin adalah batas-batas luar orang-orang abror, hukama'in yang menjadi hukama, menjadi hakim-hakim tertinggi, akhyarin yang tertinggi, akhyarin yang terbaik. Artinya selaku sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah, istri-istri Nabi, semua sahabat itu adalah di atas batasan kebaikan. Lamun dengan tersebut bagus, dan ini bagusin Fatimahuz Zahra. Lamun dengan nani tersebut bersedekahna luwe, dan ini ngalahang sedekahna sahabat. Artinya leng Nabi, satu genggam sahabat, sedekah sahabatku dengan kurma itu dibandingkan dengan segunung emas, sedekahnya yang bukan sahabatku itu tidak akan pernah sampai pahalanya walau setetes dari satu biji kurma yang disedekahkan oleh sahabatku. Itu sudah sesegunung sudah bersedekah emas nu. Sahabat nu arak sebiji kurma si kalah pahalan desi. Nah, ya. Ibnu Mas'ud nu manusia paling geru payah sampai betis-betis nu kocek dia nebani tengan ampun mun bejubah Ibnu Mas'ud nu ya ni le bawa matenaya doang lagu dia nu tersebut bidah si Rasulullah ya bidah dolalah maya angan Rasulullah tiba-tiba. Kenapa? Karena tahu nu sampai dia sama tengat betis nu ya kocet lalu ya, akhirnya waktu jalan-jalan lah bersama Rasulullah, ada sahabat-sahabat suruh bait kayu arak untuk siwak Nabi, baitang tetunu anu kayu nu peletekang tersekedi. Abu Mas'ud lin Rasulullah onggeh ada ya paling manut tipe Rasulullah ampun peletek kebetulan arah angin kencang kesingkapan wah jubah Abu Ibnu Mas'ud lah penggitan betis nasi kocet ampun kelele sahabat kikikikun ya teduh Ibnu Mas'ud dan sama dengan ampun sililah Rasulullah ma tadhakun apa pada keleleang dia semeton dengan Rasulullah minta qati saqihi ya Rasulullah tumben terdait arak betis kocet gatin ya wahai Ibnu Mas'ud apa yang dia bersumpah Rasulullah tu wallazi nafsi biyadihi, demi zat si nyawaku ada pada tangannya. Kalau begitu Rasulullah serius betul. Angka di antara tanda-tanda hadis kudusi lamun wah ngene-ngene Rasulullah wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku ada pada genggamnya, lahuma niscaya dua betis Ibnu Mas'ud si parande kocet nu asqalu min alfi uhudin indallah yaumil qiyamah. Ya, dua betis Ibnu Mas'ud si kocet nu mun tertimbang isi 1000 gunung Uhud dek negen ngapara apa-apa nu gunung Uhud ketimbang dua betis. Nu betis nu doang. De mana amal nu? De mana amal? Si depole itu doang. Malik tertimbang kaca gunung Rinjani. Dong. Tidak ada apa-apa. Maka kata Nabi, ya fakulluhum udul abrari hukama. Mereka itu sudah setinggi-tinggi pangkat jabatan kebaikan. Kalau hari ini orang disebut ulama, nggak ada menandingi keulamaannya
Abu Bakar, Umar, Utsman. Hari ini orang sedekah sebanyak-banyaknya sampai 1 miliar 2 miliar di nara wah pokoknya. Karena apa? Sebaik-baiknya mereka itu ya baik. Maka kata Ibnu Ruslan, majara baina sahabah naskun. Apapun yang terjadi, hatta itu adalah peperangan, ukurannya perang Jamal, perseteruan antara sahabat, lebih baik kita diam saja. Kenapa? Perangnya mereka itu bisa jauh lebih dari ibadah kita. Ya, sudah sembahyang tahajud 1000 rakaat bisa jadi perangnya mereka sahabat itu bisa lebih baik ketimbang sholatnya kita. Angka apa dia komen-komen. Nih, ini Nabi komentarin, ini Nabi li neraka, astagfirullahaladzim. Ya, ibadah Anda belum tentu bisa mengalahkan fadilat keutamaan Siti Aminah melahirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibadah Anda yang setokep itu mengatakan bapak Nabi Abdullah, ya, Abdullah, ya, itu ya di neraka. Ya, belum tentu dia yang menjadi ayah Nabi kalau tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak mungkin ayah Nabi berayah Abdullah, beribu Aminah kalau bukan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin ganti kalau Rasulullah mengatakan aku nih terpilih rahim-rahim yang suci sesuci-sucinya. Ya, dia narak ngalah rahim. Ya, natanjan doang ukuran Rasulullah. Nah, ya, ini mampu terkalang isi ibadat. Nah, ini artinya bahwa keyakinan kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa semua sahabat, semua istri, semua pengikut-pengikut Nabi, mereka adalah orang-orang pilihan yang tidak tertandingi kebaikan-kebaikannya. Itu yang kita yakini. Maka kenapa kita di Ahlus Sunnah itu harus mentakid, mengkuatkan dengan taukid ajmain, munda sebut sahabat wala alihi wa ashabihi ajmain. Kenapa penting ajmain? Agar kita tidak sama fokus kepada satu sahabat saja, tidak tidak ta'assub, tidak fanatik kepada satu sahabat dengan Syiah Ali saja, ya, Mu'tazilah, Khawarij, ya, memisah-misah sahabat. Niki tidak boleh karena keutamaan mereka itu kullu ajmain. Dalam Ahlus Sunnah ajmain itu penting. Apa kita itikan seluruhnya, tidak kami pilih Abu Bakar, Umar, selapun. Nah, ia yang putih ngucap ajmain, dende telangang ajmain. Berarti bau udah jari Syiah lah. Ya, wala alihi wa sahbihi amma ba'du. Nah, ieu harawah tanda-tanda ketuanya sahabat Abu Bakar. Ya, berarti kalau ajmain itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa madahum, dan Allah puji kepada mereka, wa asna alaihim, dan memuji Allah atas mereka. Wa kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida lahum, bersaksi kepada mereka, bidzalika, dengan kebaikan itu. Wa madahum, dan Nabi memuji mereka, wa asna alaihim, dan memuji mereka, wa hadzara min dhimmihim. Nah, wa hadzara, dan mewanti-wanti, min dhammihi, dari menghinakan mereka, dendek sampai menghina sahabat Nabi, ya. Angka dengan menghina sahabat Nabi berarti menghina Rasulullah. Man adza sahabi faqad adzani, wa man adzani faqad adzallah, wa man adzallah faqad kafar. Siapa-siapa yang menghina sahabatku, maka sungguh dia menghina saya. Menghina saya, menghina Allah. Menghina Allah berarti kafar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dendewa, iyalah ling benurusan marak ngone naskut, diam saja sudah. Sidekan dia tahu pepe. Kita tahu sejarahnya, iya, tapi kita tidak tahu hakikatnya apa yang terjadi antara sahabat itu. Kelihatannya jelek saja. Mungkin di balik itu kita tidak tahu kelebihan-kelebihan yang Allah berikan untuk mereka. Nah, niki itikat kita terhadap sahabat istri Nabi. Ukuran, ya, marak Siti Aisyah misalkan. Aisyah, ya, dia tahu dia celu, ya, nikah Nabi ni prisek kuning. Kadang masa usia berapa tahun Aisyah ternikah?
9 tahun, ya, itu dinikahi. Jangan hinakan itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan yang tidak kita tahu di balik istri Nabi, di balik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lamun dia ternikah Aisyah niki ukurane, maka tidak ada riwayat yang sampai tentang hadis tentang wanita. Sehingga riwayat Aisyah niki paling luwih dengan sido, mampu menghafal sekian ribu hadis. Bayangkan istri-istri yang lain tidak ada yang begitu banyak meriwayatkan hadis, ya, kecuali Siti Aisyah. Aisyah niki adalah yang dipilih oleh Allah untuk menghimpun dan menghafal banyak-banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pona suruh si Allah Ta'ala jaga ya kan Aisyah. Nah, hikmah-hikmah yang begitu itu bagian daripada akidah kita. Jangan menghina apapun yang terjadi berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wuqu'i fihim, ya, dan jatuh fihim pada mencela mereka. Dendek terterik tipak keraguan terhadap sahabat, keraguan terhadap istri-istri Nabi. Wa zajjar an zalika, dan zajjar artinya mewanti-wanti an zalika untuk itu. Itu apa? Zimhim wal wuqu' fihim, menjatuhkan mereka. Wa syaddada wa haddada, wa syaddada dan menguatkan, wa haddada dan memenangkan. Summa innahu sara bi sirati sahabah, dan sesungguhnya kemudian sahabat itu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sara bi sirati sahabah, berjalan dengan sirahnya sesuai dengan sahabat radhiyallahu anhum aktsarat tabi'in, sebanyak-banyak tabi'in, wa tabi'in bi isanin mislu Imam Asy-Syafi'i, seperti imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, wa Ahmad wa Malik wa Abi Hanifah, wa man sara bi sirihim wa salaka masalakahum wa nahaja manhajahum, wa mithlu sadatina as-sufiyah radhiyallahu anhum ajma'in, fahulai humus sawadul a'zam. Nah, seperti sahabat-sahabat, kebanyakan tabi'in niki husnuzon lah kepada mereka. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah niki mesti sesuai dengan majhad Rasulullah dan sahabat Nabi SAW. Dendek sido nyalah-nyalah Imam Syafi'i, rubin beraja hadis neken nyalah Imam Syafi'i. Ya, hebat gati sido ni. Ya. Nah, kita yakin bahwa semuanya itu berjalan atas, ya, sunnah-sunnah khulafaur rasyidin dan tabi'in. Mereka adalah sawadul a'zam, mereka adalah hitam yang banyak, artinya kelompok besar. Yang tetap suruh isi Nabi alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kalian mengambil atau mengikuti sawadil a'zam. Sawatna artinya hitam, azam tu banyak, artinya saking luwe ni dia nak kerekengan wah arak si putih-putih. Artinya dia turut tarak sekik, nguit-nguit sekik-sekik putih-putih tu. Ikutilah yang sawadil azam, yang banyak diikuti. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ukurannya ni adalah manhaj seluruh ulama-ulama besar, ya, ulama-ulama besar Islam. Maka iwah turut dendek turut si sekek dua pengikutnya Salafi turut, dan misalkan arah setokek dendek turut, ya Wahabi, apalagi dendek ikulah ulama-ulama soleh, ya, salafus soleh Syafi'i, Maliki, Hanafi. Itu adalah contoh-contoh sawadul azam. Wal firqatin najiyati, dan firqah an-najiyah, firqah yang selamat. Artinya mereka yang besar ini tidak mungkin kemudian yang mayoritas itu akan celaka. Sehingga Nabi sendiri mengatakan la tajtami'u ummati fi dhalalatin, tidak mungkin umatku no kumpul luwe kemudian untuk melakukan kesesatan. La tajtami'u ummati fi dhalalah, tidak mungkin umatku no kena ngumpul ulama-ulama ni terus ne miak kesesatan kecuali dengan sekik dua jak berakal baru dah dia menyesatkan umat. Lagu kalau mayoritas, ya, jumhurul ulama misalkan kumpul untuk menyesatkan, tidak mungkin kecuali untuk memberikan keselamatan.
idhum as-salikuna ma'na ala ma alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum min husnil i'tiqadi was suluki ala sabilis saddadi wallahu alam bis-shawab alaihi al-marji'. Bidayah apa? Minah Ustaniyah kebalik kagak. Oh, kebalik. Pasangan akidah Ahlussunnah ni sebenarnya Minah Ustaniyah, Fathul Qarib, tasawuf piye ndi? Jari ke Fathul anu be bidayah niki. Wah wi anu niki Minah Ustaniyah. Ndi ibadah wi wawan ya teduh. Nah, ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayatul hidayah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Bengkanuan. Fi bab apa? Oh, bab mandi. Oh iya, yang sekadik lagi ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faridatu min jumlati dzalika kullihi. Adapun yang wajib min jumlati dzalika kullihi, dari semua jumlah-jumlah mandi itu, an-niyatu adalah niat, wa izalatun najasati dan menghilangkan najis, wasti'abul badani bil ghusli dan meratakan badan dengan mandi. Artinya secara keseluruhan si wajib lek mandi tebesuk niki adalah niat nawaitul ghusla li izalatil hadasil jima haid nifas dihususkan, kemudian izalatun najasah terpersih najis-najis siara, kemudian meratakan air dengan di badan kita, nikilah wajib-wajib fardu-fardunya mandi. Wa fardul wudu'i ghuslul wajhi, dan adapun wajibnya wudu membasuh wajah, wal yadain dan dua tangan, mal mirfaqain bersama dua siku, wa masu ba'dir ra'si dan mengusap sebagian kepala, wa ghuslir rijlaini dan membasuh kedua kaki, ilal ka'bain sampai kedua mata kaki, marotan sekali-sekali, maniyati beserta niat, tertibi dan tertib. Wa ma'adaha, adapun selainnya itu, selain basuh muka, selain cuci tangan sampai siku, selain mengusap kepala dengan air, selain membasuh kaki sampai mata kaki, itu semua adalah sunat. Mu'akadah ya. Fadluha kasirun, banyak. Fadluha adapun fadilahnya kasirun banyak, wa thawabuha dan pahalanya jazilun besar. Wal mutahawanu biha, dan adapun orang yang meremehkan dengan fadl ini, keutamaan ini, khasirun adalah dengan si rugi. Bal huwa, bahkan huwa adapun ini sunnah muakkad ini, bi asli faraidihi, dengan asal keparduannya, mukhatirun adalah sangat-sangat berpengaruh. Fainan nawafila, karena sesungguhnya sunnah itu jawabirun lil faraidi, adalah penutup untuk menutup kekurangan fil faraidi pada yang wajib. Artinya ini sempurna wah si wajib, lamun dek tu gawe isi sunat. Saya ingat fungsi daripada sunat-sunat niki nutup si kurang-kurang lek wajib tu. Lamun Rasulullah kan dek nara atau nak kurang wajib nu dakak ngenon dek wah kehilangan sunat-sunat nu
Munite kurang-kurang diri lagu dia nyunat ya, itu kan ya kebalik belah jadinya kita ya, seharusnya kita yang lebih nyunat ketimbang Rasulullah nih faranirin dong. Oh, oke. Assalamualaikum was doa. Ini was sempurna apa pegen lende ya. Jadi saya nggak nabi Rasulullah sendiri si paling sempurna ya. Itu nggak pernah kehilangan sunnahnya ya, maka tite kemudian sindik narak sempurna berut takbir doang itu andang angen tuh ya, terus ndek tenyunat. Nah niki ndek narak nutupi. Nah ialah ling ulama ampun jari sempurna pegawaian teniki harus ikhtiar sunnah. Mun dia ikhtiaran isi sunnah maka mukhatirun itu berbekas pada ketidaksempurnaannya suatu ibadah ya. Maka sunat nu jadi penting akhirnya. Kenapa? Karena tanpa sunat itu tidak mungkin yang wajib itu menjadi sempurna. Angka dua nu anda mau tertinggal wajib sunat wajib sunat wajib sunat. Saling berhubungan. Tidak sempurna wajib tanpa sunnah, sunnah pun tidak akan ada artinya kalaupun kita meninggalkan wajib. Ini sembahyang subuh terus sunat tahajud ya ini ya kebalik belah kan. Nah jangan, tahajudnya jalan wajibnya jalan, duhanya jalan zuhurnya jalan, begitu seterusnya. Leng Buya Hamka, kalau ada orang disebut sempurna berpakaian maka dari atas sampai bawah harus terlihat sempurna pakaiannya. Tapi kalau ada orang disebut sempurna pakaian tapi di bawah dia tidak menutup aurat, artinya dia bercelana betangkong doang, ini sempurna berpakaian. Dan ini maka harus disempurnakan, ada celana, ada atasan ya, arak sorban. Ini kadang-kadang ya bersorban lagu ya ya membuka aurat ya, tidak matching, tidak nyambung. Nah nikilah pentingnya sunnah dan wajib. Adab tayammumi, adab tayamum. Tayamum makin berarti setelah mandi dan wudhu ini kan normal. Wudhu dan mandi normal bilma dengan air. Lagu lamun tersebut tayamum pasti wah ndekna wudhu isi air, lagu isi tanah, isi debu. Ya nara dengan tayamum si air. Ya, sehingga kalau sudah niat nawaitul wudu'a pasti ya dengan air. Lamun dia nyebut nawaitul tayammum ya pasti dengan debu. Maka boleh kita niatkan wah salah subuh nawaitul wudu'a lillahi ta'ala sah karena tidak ada yang dimaksud lain kecuali dengan air. Lamun dia niat nawaitul tayammum sah. Kenapa? Karena tidak ada maksud lain kecuali dengan tanah, kecuali sudah salah paham sehingga dua air sebut tayamum, sehingga dua tayamum parah air ya kebalik jadi. Fa in ajazta an isti'malil ma, lamun dek dekawa menggunakan air li faqdihi karena ketidakadaannya ba'da tolab setelah mencarinya, berarti dek temau air karena tidak ada setelah kita cari. Nah kita cari Mbianeng te mencari ukurane lamun da nyurak le ite kedengahan sida sampai nu le rurong nu. Nah ieu wah batas de meter. Metai. Lagu lamun da nyurak wah den kedengahan le rurong nu. Nah berarti wah liwat batas de metai. Lagu lamun da kedengahan ieu wah yang kada batas ai. Mbi nangan ku tahu kedengahan atonde berkira-kira semua. Den de lawan nele rembige mbige to na metai sampai ya le Lombok Timur ya enggak, artinya kalau sudah memang kita cari ya ukurannya, kita berteriak kemudian teriakan kita didengar oleh orang yang sampai sana, maka nuwah yang kata metai dengan sindengah itu nu maka ada begetuan ara ai nyurang terjawab le itu le rurang no ara iya mereka betai namun dia ara ai dia nara berjawab. Nah berarti mbewah yang kada mete ai nu ya berarti wah liwat batas itu dia nara berjawab.
harus mencari. Mun dia temete berarti dia nesah ya, pokok berarti ikhtiarkan dulu harus dia memete ya. Dak aja ukuran wah tulen-tulen dek nara di padang pasir tahu dia misalkan begitu temete air ya pokok itu wah juluk berari juluk sekilo tu akhirnya ya. Nah wanita ya, walaupun seperti itu kata ulama, karena intinya adalah tidak ada setelah mencari. Auli udrin min marodin, atau ketidakadaannya karena uzur sebab sakit. Mendes sakit ya sila dende paksa keluar gendu sakit di rumah sakit ina wuduk sidisi ai lamun dende nesah neraka tahu de payu mati ai si depan ya itu namanya kita membunuh dia ya, kita membunuh dia. Maka dengan tayamum pun dende siap sampai nurapura dengan si kerepok baitanu kerepok lah itu namanya terlalu semangat bertayamum yang sekedi tepuk sekali apa kan sekedi ada isyarat saja kita menepuk debu. Alasan yang kedua tidak adanya karena uzur menggunakan air karena sakit muntengadu ai laun jari mudarat aw limanin minal wusuli ilaihi, atau karena ada penghalang minal wusuli dari sampai ilahi kepada ma, contohnya min sibain dari binatang buas aw habsin atau tertawan ya. Artinya misalkan lalu sidemangkin mendemetai liwat siderurong beli maka ganda tertembak maka dendek metai untuk ditembak tayamum wah ya. Atau arak binatang singa tunun jaga air nu air jaga sumur nu dendek ada macam-macam alur aku mati syahid tu nah si debudu bukan mati syahid itu mati kesahid tahu narak macan bahaya alur ni kan ibadah ya, bertentangan dengan firman Allah wala tulqu biaidikum ila tahlika, jangan bawa dirimu menuju kehancuran. Wah tahu ada rak singa dendek jauh iri dia tetar kembisi singa ya, tidak boleh jemaah. Kenapa? Karena kita disuruh ikhtiar mun membahayakan dendek ya, pang nangka ibadah pun sempurna alur dah kat kota kaki singa jangan. Justru sempurnanya itu ketika anda tayamum ya. Yalah leng ulama Imam Nawawi misalkan munarak dengan bepergian misalkan musafir terus ya, terus hendaknya jamak qasar atau jamak takdim takhir normal sini salat. Nah itulah sesombong-sombong manusia sehingga Nabi bukan sempurnanya pada sholat normalnya ketika anda bepergian, tapi sempurnanya justru pada jamak dan qasar ya. Maka seringkas-ringkas sholat orang yang musafir kata Nabi sebilu-biluna al-kafirun kajal ikhlas ya. Dan itu sesempurna sholat normal. Munda musafir bilu si de berayat si de dewa ngaji ya. Ini gena lalu umrah pesawat gena kelebar sembahyang subuh pelu simbrayat pai tebidin si jamaah mesan wah berangkat ya jangan begitu. Au kanal ma'u, atau ada air itu al hadiru yang hadir tahtaju ilaihi liatsyika, engkau butuh kepada ma air liatsyika karena engkau haus, atau neke dekadungi nem air nu atau dekadu wudu. Mun dekadu wudu borong denginem padahal sudah bedagati den rai malik, maka den dekadu wudu nginem ya. Nginem ya wah berarti tayamum ya. Lagu lamun berodengkah nginem ya, berodengkah nginem wudu atau tayamum, nginem atau tayamum. Berarti apa? Manek sida itu sudah hilang. Kenapa sida berodengkah nginem? Ya, berodengkah nginem, kadu nginem bae jangan, karena anda baru minum. Artinya lamun tendek nginem nih berarti kita bahaya, mati palang nih tendek nginem. Auliat si rafiqika, atau karena hausnya temanmu, misalkan batur detun ya genda wudu semetono
ngelek kelor dia mau nginem, maka anda tayamum, kasih dia minum karena teman anda kehausan. Au kana milkan li ghairika, atau air itu milik orang lain. Ya. Walam yabi, dan dia tidak jual illa bi aktsara min thamanil misli, kecuali melebihi harga standar. Artinya misalkan ya air ini ya terjual lagu terjual isi harga si mahal, mendemele ngaduna wudu ni bayar haji 1 juta sekali wudu. Ya kau beli dia sejuta berdendek wah tai anu wudu isi ni, kenapa ya mahal lalu bau si terbeli lagu ndarak sangun terbelanja laun, maka anda tayamum ya, dinarak nak dan jual lain. Au kana bika jarahatun au maradun, atau ada bika padamu jarahatun apa luka, au maradun atau sakit, takhafu minhu ala nafsika, yang kau khawatir dari luka itu ala nafsika atas dirimu, fasbir, maka bersabarlah hatta yadkhula waqtil faridati, sampai masuknya waktu wajib. Artinya alasan yang terakhir bolehnya kita tayamum, kalau kita luka atau sakit, kita khawatir dengan air yang kita wudukan membuat kita tambah sakit. Misalkan sudah meriang, sudah sakit panas, munda wuduk si air, saya anda panas, maka silahkan tayamum. Atau munda bakat leiti, mun kena air, saya sakit, maka tayamum. Itu keringanan Islam. Si penting dendik sampai dembilin ibadah nu. Ya. Dinara alasan dengan bilin ibadah. Aneh apa alasan bilin ibadah? Saya enggak iwah tebang keringanan doang. Apa alasan dengan kanggun dek sembahyang? Coba. Apa alasan dengan dek kanggun sembahyang? Sakit? Dinara. Pokok dia masih hidup wajib dia sembahyang. Mendoa kau bro dia solati. Ya. Tidak ada alasan tidak solat itu. Saat kita tidak bisa berdiri, duduk tidak bisa terlentang, tidak bisa miring, tidak bisa dengan isyarat, tidak bisa dengan hati, tidak bisa disolati. Jadi kan dia nara alasan, sehingga agama ini apa memberikan kita solusi-solusi ampuk dindik de gara-gara ndik de mau ngadu air, kemudian sidang de ibadah. Ya. Gara-gara sidang sakit, kemudian de ibadah. Hati-hati, itu pertanggungjawabannya besar. Apalagi keluarga lo di rumah sakit, dindik pikiran sembahyang, wah side pikiran sehat leke une jemaah sembahyang mentuah sehat une cakat sin parah deh, padahal jari setan ya, mati ukuran mati side nyuruh dek sembahyang, jemaah terketuan makan dek sembahyang nu nyuruh aku mbe wow side terbintit pertama jangan neraka tuh ya, jangan ya. Suruh kita itu untuk berjangkau jauh rumah sakit yang yang kakenan dengan beda nyuruh dengan dende ibadah ya, mati payu isin lah dosa pelik gati ya. Jadi ya, suruh dia sholat ya. Membintanku sembahyang kan dia ku tahu ngajang tokol wah dia tu tokol berarti terus bimbing ya fungsi itu jengok dengan sakit, nanti dia tersuruh ngaken kanan dan sakit. Ni jeda tomboy ang rutin dengan besar jaya silang kan wah buih. Stop. Hatta yadkhula waqtal faridati, sampai fasbir sabar sampai masuk waktu faridah. Berarti syarat tayamum boleh kalau sudah masuk waktu solat. Namun deman tamu denesa sehingga niki wudhu darurat, karena darurat maka ma ubiha bid darurah ubiha bi qadriha. Apa yang boleh dengan darurat kata usul fikih dibolehkan sebatas daruratnya. Lamun daruratnya itu hanya untuk sholat, berarti daruratnya pas ketika anda wajib sholat di waktu masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu anda tidak wajib sholat, berarti apa? Anda belum darurat. Tapi ketika anda masuk waktu darurat, anda tidak sholat, itu lebih besar. Maka anda silahkan menggunakan tayamum. Kenapa? Karena sudah masuk waktu. Pada sama dengan si apa salisil baul, misalkan salisil baul nu apa kenterian menek girang menek semendak-mendak sugul penek ugul penek. Nah, maka tunggu waktu entah
Tunggu waktu tamu baru ada wudu. Nah, ndek ada batal. Ndek ada batal. Saya nggak napi sudah darurat. Karena apa? Karena sudah masuk waktu. Lamun ndek mantam waktu wudu sida kemudian sugul pendek niki walaupun sekedik tetap ada batal. Membentan bares wudu lamun wah tamu waktu. Atau salis sirih ngentutan, ya ngentut diri, ngius diri misalkan. Bareh ngulu sinwah tamu waktu, mun bau sumpal julu tombol. Lamun mazhab Syafi'i kan menu. Mazhab Syafi'i salatnya tetap sah. Ya, tetapi yang menjadi masalah kata ulama kemudian ketika najis kencing yang keluar itu mengenai pakaian sholat, itu masalah yang berbeda. Wudunya sah, tapi ketika Anda menggunakan pakaian yang najis kan tidak sah juga. Maka bagaimana caranya? Disesuaikan ketika sudah masuk waktu, maka bungkuslah zakar Anda. Ya, dengan apa? Dengan plastik, menu pempes wah kadu. Ya, pokoknya kena juluk bahkan pakaian tu sembahyang. Nah, seperti itu. Summaksid so'idan thayyibah. Kemudian bermaksudlah engkau dengan debu yang baik, suci, thayyib. Artinya debu si suci, ndek sembarangan debu. Wah tahu nu nah kandang tain manok to no anu melepong. Ni wah debu luwe tain manok para debu. Ya ndak bisa. Artinya debu yang dimaksud adalah gubar. Gubar di mana yang apa? Yang berterbangan, ya muntatiup kelep, ya kelep niki, ya. Maka yakinilah di mana saja ada debu. Ya, si penting yakini halak debu, denara sin denara debu. Fadrib alaihi bikaffaika dhaman baina asabaika. Fadrib kemudian pukullah alaihi atas debu bikaffaika dengan kedua tanganmu. Doman hali keadaannya mengumpulkan baina asobika, ini kumpulang jari-jarimu, asobika jari-jarimu, wanu istibahata fardus salah, dan berniatlah istibahata untuk bolehnya fardus salat. Artinya dia berniat nawaitu tayammuma listibahatis salah, atau nawaitu tayammuma lillahi ta'ala wah bau, karena tidak ada yang dimaksud lain seperti tadi tayammum kecuali dengan debu. Nah, wah marak biasa. Wamsah bihima, kemudian usap bihima dengan kedua tangan, wajhaka wajahmu kullau semuanya marratan wajah cukup sekali. Dia sunat telu kali, ya untuk kali dong bue itu ke anu si kerepok ya sekali aja itu sunat. Nah, sekali. Dembe anu bue awah tidak ada mustamalnya, dia nara mustamal sekali. Kemudian wala tatakallaf isalal ghubari, dan jangan maksakan sampainya gubar debu ila manabiti sya'ri ke tempat tumbuhnya rambut khuffa au kasufa, tebal atau tipis. Tebal atau dia paksa pangnu anu si anu ya kerepok dia pokok bengkah anu. Tsumman za khotimaka, kemudian cabut lepas khotimaka cincinmu. Gahjul saya akan dia bau kena si kerepok laut atau si wudu ai bercincin dia sah. Saya enggak si dalam cincin ikin dia tamu ai. Wadrib darbatan saniyatan, kemudian pukullah pada pukulan yang kedua, mufarrijan baina sabika, dibuka tangan kita, wamsah bima usap dengan kedua tangan, yadaika kedua tanganmu, mafiqaini sampai mirfaqaika sampai kedua sikumu. Fa illam tastau'ibhima, kalau engkau tidak meratakannya, fadrib darbatan ukhra, maka pukul lagi pukulan yang berikutnya, ila antastau'ibhima, ila antastau'ibahuma, sama sampai engkau meratakan kedua tangan. Artinya lamun teragun deman ini rata misalkan, ya ulang sampai kita yakin ini do osok-osok andi ini yeun tantu taja andi si ulama. Jadi bagi telu seke dua telu 1 2. Jadi semuanya kena bagiannya masing-masing.
Thumma amsah ihda kaffaika bil ukhra. Kemudian usaplah salah satu kedua tanganmu bil ukhra dengan yang salah satunya. Wamsah ma baina asabika, dan usaplah antara apa yang ada jari-jarimu bitakhlil, dengan menyelat-nyelati, ya, menulah, ya. Terakhir. Wasalli bihi fardhan wahidan, dan solatlah bihi dengan tayamum itu fardhan wahidan, satu solat wajib. Jadi karena ini wudhu darurat, maka yang berlaku hanya satu solat, sekali solat wajib doang. Wa ma syi'ta minan nawafili, dan apa yang kau kehendaki dari solat sunat. Lamun solat sunat sila gawe, saya enggak lamun tetayamum solat sunat, pira-pira sembahyang sunat isi tayamum boleh. Tapi kalau wajib cukup sekali. Fain aradta fardhan tsaniya, lamun demele fardu yang kedua, fasta'nif lahu, maka persiapkanlah lahu untuknya tayammuman akhara, pada tayamum yang lain. Artinya tayamum malik, tayamum lain untuk waktu yang salat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marmal jamaah. Adabul khuruj ilal masjid. Nanti yang tahajud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعينك على فساد فينا، ونسألك صلاح أمورنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.